Mentari sudah mulai naik. Di sebuah rumah kecil yang atapnya mulai berlumut, terdengar suara sendok dan piring beradu. Seorang ibu parubaya sedang sibuk menyiapkan sarapan sederhana di dapur. Sementara itu, dari kamar sempit di pojok rumah, terdengar suara langkah terburu-buru dan pintu yang dibuka dengan kasar. Bu, baju yang aku bilang kemarin itu udah ada di toko. Aku minta duitnya sekarang dong. Baju yang mana, Nduk? Bukannya kamu baru beli kemarin minggu? Ih, itu kan baju buat acara ulang tahunnya Della. Masa tiap acara aku pakai baju samaan? Gimana sih? Gengsi, Bu. Tapi nah, kita kan belum ada uang lebih. Ibu juga belum dapat kerjaan lagi hari ini. Kemarin aja baru dapat bersihin rumah Bu RW. Itu juga belum dibayar. Ya terus, aku harus bilang apa ke teman-teman aku? Masa aku bilang gak punya duit? Ya malu banget lah. Ibu ngerti, Nduk. Tapi coba sabar dulu ya. Mungkin nanti sore ibu dapat panggilan lagi. Ih, selalu aja alasan. Gak pernah ngerti sih. Orang tua lain tuh ngasih aja kalau anaknya minta. Gak pakai ribet. Ibu bukannya gak mau, Nak. Tapi memang belum ada. Ibu juga sedih lihat kamu pengen sesuatu, tapi gak bisa ibu penuhin. Sedih. Tapi tetap aja gak ada hasilnya. Aku tuh pengen kelihatan keren, Bu. Minimal kayak Della lah. Masa tiap ketemu dia, aku kelihatan kayak orang kampung terus. Della tuh anak orang berada, Rani. Kita beda. Ibu cuma kerja serabutan. Kita harus hidup sesuai kemampuan. Ya udah, berarti ibu nyuruh aku ngemis gitu ke teman-teman. Biar aku bilang aja, aku gak bisa beli baju karena ibu aku gak punya duit. Gitu ya? Astagfirullah, jangan ngomong gitu, Nduk. Ibu udah berusaha sebisanya. Coba kamu juga ngerti sedikit aja keadaan kita. Aku gak mau ngerti. Aku pengen hidup normal, Bu. Pakai baju bagus, tas baru, sepatu mahal. Masa itu aja gak bisa? Rani, yang penting itu bukan dari luarannya. Yang penting itu kamu baik, sopan, dan jujur. Itu mah omongan orang miskin. Teman-teman aku tuh lihat dari penampilan. Gak ada yang peduli kamu baik atau enggak. Kalau baju aja lusuh. Ibu minta maaf, Nduk. Tapi sekarang ini ibu benar-benar belum bisa. Udah malas aku dengerin omongan ibu. Aku telat nih. Sarapan udah ibu siapin. Ayo makan dulu sebelum berangkat. Gak usah, aku udah gak nafsu. Rani bergegas keluar dengan wajah cemberut. Di jalan menuju sekolah, ia melihat sosok sahabatnya yang sedang berdiri sambil memainkan ponsel mahal di tangan. Hai Rani, keren dah tas kamu hari ini, baru ya? Iya dong, bosan aja pakai yang kemarin. Hah? Sama banget. Aku juga kemarin baru ganti dompet. Kayaknya dompet aku yang lama udah gak matching sama tas yang baru. Iya bener, aku juga mikir gitu. Aksesoris tuh harus nyambung semua. Masa tas bagus tapi dompetnya jadul? Pantas aja, kamu selalu kelihatan stylish. Makanya aku suka nongkrong bareng kamu. Selalu punya selera bagus. Saat pulang sekolah, mereka pergi ke kafe. Kafe kecil di pinggir kota itu terlihat mewah dan nyaman. Kamu cobain deh yang caramel macchiato di sini. Enak banget. Aku selalu pesan itu tiap di sini. Oh iya? Ya udah, aku juga pesan itu deh. Sama croissantnya juga enak loh. Aku biasanya sih sekalian. Kamu gak pesan cemilan? Iya deh. Sekalian aja deh. Croissant juga satu. Gitu dong. Gak asik kalau nongkrong tapi pelit pesen. Iya sih. BTW, tadi pas jam kosong, aku lihat jam kamu keren banget. Itu jam baru juga. Hah? Oh iya, baru sih. Dapat diskon pas beli minggu lalu. Keren. Kamu tuh ya, selalu aja update barang. Aku sampai iri loh. Ya, harus jaga penampilan lah. Masa anak muda tampil biasa aja. Kamu belum pernah ajak aku main ke rumah kamu ya? Rumah kamu di mana sih sebenarnya? Hah? Rumahku? Agak jauh sih, daerah barat. Gak enak ajak kamu ke sana, jalannya becek. Halah, aku mah gak peduli becek apa enggak. Yang penting kan kita sahabatan. Nanti deh ya, kalau rumah udah rapi. Oke deh, tapi janji ya, jangan PHP. Aku pengen lihat kamarmu, pasti penuh barang lucu-lucu. Iya, pasti deh, ntar aku kabarin. Pelayan datang bawa pesanan. Rani memperhatikan harga di nota yang disodorkan. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil dompet. Nih mas, saya bayar pakai uang tunai aja ya. Kamu masih sering bawa tunai ya? Aku sih udah jarang banget. Sekarang mah tinggal tap doang. Iya sih, cuma kadang takut kartu error. Aduh, kamu tuh profesionalis banget ya. Tapi itu yang bikin kamu beda. Makasih ya. Tadi katanya kamu ada di mall ya? Masih mau kan? Kayaknya aku langsung pulang aja deh. Soalnya kepala aku agak pusing. Hah? Sayang banget. Ya udah deh. Semoga cepat sembuh ya. Besok kita cari outfit bareng lagi. Iya pasti. Thanks ya hari ini. Rani berdiri dengan lesu. Dompetnya kini benar-benar kosong. Matahari sudah turun saat Rani tiba di rumah. Ia langsung menuju dapur tempat Bu Sair sedang duduk. Bu, uangnya mana lagi? Aku butuh sekarang.
Loh, Ndu, itu yang ibu kasih tadi pagi, bukannya masih cukup? Hah? Cukup gimana? Itu mah langsung habis buat nongkrong bareng Dela. Habis? Tuh buang belanja buat 2 hari, Rani. Ya terus kenapa? Mau aku dipermaluin karena gak cukup duit gitu? Ibu bukan yang gak ngerti, Ndu. Tapi uang itu hasil keringat ibu sehari yang bersihin rumah orang. Masa beberapa jam udah habis? Ya salah sendiri gak sih yang kurang? Sekarang tambah dong. Aku butuh minimal 100.000. Astagfirullah, 100.000? Rani, ini aja ibu belum dapat kerjaan lagi. Yang kemarin bersih-bersih itu juga belum dibayar. Ya udah cari dong, jangan diem aja. Sakur jadi bahan olok-olokan cuma karena ibu gak bisa nyari uang. Kamu gak tahu rasanya jadi ibu. Tangan ini udah kasar, kaki pegal tiap malam. Semua demi kamu. Masa kamu tega ngomong begitu? Aku gak peduli, pokoknya aku butuh uang itu. Kalau gak sekarang, aku bisa gak dianggap sama teman-teman. Mau kayak gitu? Nak, ibu minta kamu sabar. Kita tuh bukan keluarga kaya. Apa kamu harus selalu ikut game mereka? Ya haruslah. Mau hidup jadi orang kelihatan miskin terus. Gak sudi aku. Ibu udah ngasih ibu bisa, Rani. Kalau kamu terus maksa, ibu harus ngutang lagi. Kamu tega. Kalau emang harus ngutang, ya ngutang aja. Asal aku gak mau besok-besok nongkrong bareng Dara lagi. Itu lebih penting buat aku sekarang. Ya Allah, Rani, kamu anak ibu. Tapi kamu gak pernah lihat ibu ini lagi susah. Ibu pengen kamu sekolah, jadi orang pinter. Bukan cuma kelihatan kaya depan teman-teman. Aku gak butuh ceramah, Bu. Aku butuh uang. Itu aja, sekarang. Pagi itu, udara masih dingin. Rumah kecil itu belum ramai. Di dalam kamar mandi, Bu Sari sedang menyikat baju dengan keras. Tak tahu apa yang sedang terjadi di kamar. Rani membuka lemari dengan hati-hati. Ia menyingkirkan tumpukan kain, lalu meraih amplop lusuh yang terselit di bawah celana panjang. Nah, ini dia, tabungan darurat. Sorry ya, Bu. Aku pinjam dulu aja. Ntar juga diganti kalau ada. Ia membuka amplop dan menghitung uangnya. 50, 100, 150. Lumayan, bisa buat traktir Dela. Bergegas, Rani memasukkan uang kertas sekolahnya dan melangkah keluar kamar. Lalu keluar rumah tanpa pamit. Beberapa jam kemudian, di sekolah. Rani, akhirnya nongol juga. Tumben datang pagi. Iya dong, hari ini semangat banget. Semangat kenapa emangnya? Ada kabar gembira? Bisa dibilang gitu sih. Pokoknya nanti pulang sekolah kita hangout lagi ya. Ya ampun, kamu tuh kayak udah kecanduan nongkrong. Biar otak kamu mumet, sekolah mulu bisa gila, Del. Iya sih. Pi, Antong bisa ikut kurus tahu. Tenang aja, hari ini aku yang traktir. Hah? Seriusan? Yakin lah. Masa sahabat gak boleh seneng-seneng? Aduh Rani, kamu tuh ya makin hari makin tajir. Ih, tajir dari mana? Cuma kebetulan ada aja rezeki yang lebih. Rezeki dari mana nih? Jangan-jangan menang undi yang diam-diam. Bisa jadi, tapi jangan dibocorin ya. Sumpah, kamu tuh misterius banget kadang, tapi aku suka. Hehe, misteri bikin hidup lebih seru. Oke deh, terus kita mau kemana nih sepulang sekolah? Katanya di tempat makan baru, di stasiun, yang estetik itu. Ah, iya. Aku lihat di TikTok, bagus banget foto-foto. Nah, kita ke situ aja, sekalian photoshoot ringan. Kamu tuh ngajak makan atau ngajak modeling sih? Dua-duanya lah, makan kenyang, foto bagus, hidup tenang. Aduh, bisa-bisa followers aku nambah banyak kalau sama kamu. Ya iyalah, nongkrong sama aku harus upgrade level. Sombong nih, tapi aku suka. Haha, ya udah ya, yuk masuk kelas dulu. Si Pak Budi melototin kita dari jauh. Iya, jangan sampai dikira red padahal dari datang awal. Nanti pas pulang langsung cus ya, jangan main drama. Rani tersenyum. Uang hasil mengambil diam-diam pagi tadi masih tersimpan aman di tasnya. Pulang sekolah, Rani dan Dela melangkah penuh semangat menuju tempat makan yang mereka bicarakan sejak pagi. Gila, ini tempat beneran keren, Ran. Lebih bagus dari yang di TikTok. Makanya aku bilang, harus nyoba kesini. Tapi ya ampun, ini harga makanannya juga keren banget. Udah, kamu pesan aja. Jangan lihat harganya, lihat rasanya. Serius nih? Ya udah deh. Aku pesan yang grilled chicken sama jus alpukat ya. Sip. Aku pesan pasta aja deh, sama milk tea. Mereka memesan makanan ke pelayan yang datang dengan seragam rapi. Aku tuh heran ya Ran, kamu kok bisa sih hidup senyaman ini? Kayak gak pernah mikirin duit. Enggak juga sih, tapi ya asal pintar atur aja. Gak cuma pintar atur, kamu tuh kayak selalu ada aja uang gitu. Ya mungkin rezeki gak kemana. Makanya aku tuh penasaran banget pengen main ke rumah kamu, biar bisa belajar gaya hidup kamu. Wah, iya sih, tapi rumahku tuh biasa banget loh, kamu pasti bosan. Ah, masa sih? Kamu aja orangnya asik, rumah kamu pasti nyaman juga. Ya, tapi sekarang rumahku lagi agak berantakan, lagi direnov pokoknya. Lah, direnov? Wah,
Tambah penasaran dong aku. Duh Del, nanti aja ya. Kau udah rapi, baru aku undang deh. Sekarang belum enak banget suasananya. Yalah, kamu tuh selalu punya alasan. Takut aku lihat kamar kamu sempit ya? Ih, bukan gitu. Tapi serius, sekarang lagi nggak layak buat tamu. Ya udah deh, tapi jangan PHP ya. Aku benar-benar pengen main. Pasti, janji kok. Nanti kalau udah ada rumahnya, kamu aku ajak nginep sekalian. Asik, oke dicatat. Jangan kabur dari janji. Makanan mereka datang. Rani memaksa tersenyum. Walau dalam hati mulai gelisah. Nih ya, aku gak akan lupa hari ini. Taktiran, tempat enak, dan sahabat paling keren. Iya dong, hari ini kita nikmatin aja. Masalah lain belakangan. Sore menjelang malam, ia baru pulang. Membawa kantong plastik kecil yang berisi sisa makanan dari tempat makan tadi. Ibunya sudah berdiri di depan pintu rumah. Dengan wajah cemas bercampur bingung. Rani, Ibu. masuk dulu, ibu mau ngomong. Rani melangkah masuk dengan hati tak tenang. Di ruang tamu yang sempit itu, mereka duduk berhadapan. Rani, uang di lemari kamu yang ambil ya? Hah? Uang apaan sih, Bu? Jangan pura-pura gak tahu. Uang di amplop bawah baju itu. Ibu simpan buat bayar listrik. Aku gak ngerti, Bu. Serius. Rani, gak ada orang lain di rumahnya selain kamu. Ibu gak pernah mindahin amplop itu. Sekarang hilang. Ya siapa tahu ibu lupa naruh. Bisa aja kan? Ibu ingat betul. Ibu sengaja taruh di situ karena takut hilang. Tapi sekarang hilang. Dan kamu satu-satunya yang masuk kamar pagi tadi. Ya udah iya, aku yang ambil. Astagfirullah Rani. Kenapa kamu ambil diem-diem nak? Itu uang buat hidup kita. Karena aku capek, Bu. Aku capek dibilang gak mampu. Capek dijauhin kalau gak bisa ikut nongkrong. Tapi caranya jangan begitu, Nduk. Ambil diam-diam. Tidak bohong sama ibu sendiri. Terus aku harus gimana? Minta baik-baik juga. Ibu paling cuma ngasih 10.000. Mana cukup ada papa. Rani, ibu kasih semampunya. Ibu kerja dari pagi sampai sore buat bisa kamu makan, kasih uang sekolah. Tapi gak cukup, Bu. Gak cukup buat hidup kayak orang lain. Aku selalu minder tiap ngumpul. Kamu minder ngeliat hidup orang, tapi gak lihat usaha orang tuamu. Itu yang bikin hati ibu sakit. Ya aku juga sakit hati, Bu. Tiap hari harus pura-pura kuat, pura-pura bisa. Tapi sebenarnya aku malu. Nak, hidup itu bukan soal pura-pura. Kamu gak harus buktiin ke siapa-siapa. Ibu cuma pengen kamu jujur. Ya udah, sekarang aku udah jujur. Ngaku, udah puas kan, Bu? Ibu gak minta kamu ngaku sambil marah. Ibu cuma pengen kamu ngerti. Uang itu ibu kumpulin pelan-pelan demi kamu juga. Aku bukan gak ngerti, Bu. Aku cuma gak mau jadi bahan kasihan terus. Kamu jadi si miskin, selalu dicibir di belakang. Bu Sari menunduk, matanya berkaca-kaca. Pagi datang. Suasana di rumah Rani masih terasa berat setelah pertengkaran malam sebelumnya. Di dapur, Sari duduk termenung di bangku plastik. Langkah kaki Rani terdengar dari kamar. Bu, uang. Masih berani minta? Aku mau sekolah, Bu. Masa gak dikasih ongkos? Rani, ibu udah gak punya lagi. Uang kemarin itu beberapa hari. Masa iya? Gak ada sisa sama sekali? Ini cuma ada 200.000. Udah itu aja yang ibu punya buat berapa hari ke depan. Ya udah, kasih sini. Nanti aku ngatur. Tapi itu benar-benar sisa terakhir, nak. Ibu belum tahu kerjaan hari ini dapat berapa. Aku juga gak tahu. Ini bakal malu apa enggak kalau gak punya uang. Dengan cepat, Rani mengambil uang dari tangan ibunya. Tanpa terima kasih, ia melangkah keluar. Sekolah, Rani langsung menemui Della di ruang kelas. Ran, lihat dong jaket baruku. Lucu kan? Beli di mall kemarin. Wah iya, cakep banget. Branded ya? Iyalah, diskon tapi tetap mahal. Jadi gak kita ke mall sore ini? Jadilah. Aku udah siapin dari pagi. Asik. Aku juga mau lihat sepatu. Siapa tahu ada yang cocok. Santai aja. Kita keliling aja dulu. Kalau memang yang bagus, baru dipikirin. Kamu bener-bener sahabat paling asik sih. Sering ngajak ke tempat bagus, gak pernah hitungan. Hidup itu dinikmatin, Del. Jangan dibikin ribet. Aku tuh makin penasaran deh. Kamu ini anak siapa sih sebenarnya? Kayak gak pernah kekurangan. Anak orang biasa aja kok. Cuma beruntung aja kali ya. Iya sih, tapi beruntungnya keterlaluan. Kalau kata orang, yang penting bisa bawa diri, ya kan? Bener, makanya kamu tuh cocoknya hidup di kota gede, bukan di daerah kayak gini. Siapa tahu suatu hari nanti. Tapi sekarang kita fokus dulu. Pulang sekolah kita langsung jalan ya. Oke, aku udah gak sabar dari semalam. Beberapa jam kemudian, langit sudah mulai gelap saat Rani sampai di rumah. Tapi ibunya tak ada. Ia bertanya ke tetangga sebelah. Ternyata ibunya dibawa ke puskesmas karena sakit. Di puskesmas, Rani terpaku. Hatinya campur aduk. Itu, biaya pengobatan tidak sedikit. Uang yang ada sudah habis karena dirinya sendiri. Ibu,
kamu kenapa? Kok jadi begini? Ibu cuma kecapean, Nak. Makanya harus istirahat. Maaf ya, Bu. Aku udah buat semua jadi susah. Aku yang habisin semua uang kita. Ibu tahu kamu capek, Rani. Tapi jangan sampai capek itu bikin kamu lupa sama keluarga. Aku gak akan bohong lagi, Bu. Aku janji. Gak akan minta uang dengan paksa atau sembunyi-sembunyi. Itu yang ibu harapin, Nak. Jujur sama diri sendiri dulu baru ke orang lain. Aku juga janji bakal bantu ibu mulai sekarang. Gak mau jadi beban lagi. Ibu bangga akhirnya kamu sadar, Rani. Kalian itu penting. Sekarang, aku pengen ibu usaha dan kita bisa hidup tenang. Ibu juga pengen itu, Nak. Kita jalanin bareng-bareng ya. Iya, Bu. Aku gak akan nyanyiin kesempatan ini. Aku sayang ibu. Tangis Rani pecah, tapi kali ini penuh harapan dan tekad. Sejak saat itu, Rani berubah. Dia kini bahkan bantu ibunya dalam mencari penghasilan untuk rumah.